Halo guys, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tak kenal, maka tak sayang. Kami dari kelompok 2. Saya sendiri, Dita Nur Hafsah. Dan teman saya, Jason Alvalino, Nafisah Azahra, dan Hijratul Fitriah. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan atau mempresentasikan bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah kumpulan variabel pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran pada pasar yang ditargetkan. Secara sederhana, bauran pemasaran adalah strategi yang memadukan kegiatan-kegiatan pemasaran dalam satu waktu untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa. Neil Borden, yang seorang profesor pemasaran Harvard, memperkenalkan pertama kali konsep bauran pemasaran melalui artikelnya yang berjudul The Concept of the Marketing Mix, Journal of Advertising Research pada tahun 1964. Lalu, selang 2 tahun kemudian, teori Borden ini pun disempurnakan menjadi 4P, yaitu produk, price, place, dan promotion oleh Jerome McCarthy di dalam bukunya berjudul Basic Marketing, yaitu A Managerial Approach tahun 1968. Konsep bauran pemasaran atau marketing mix ini kemudian berkembang pesat dan semakin digunakan oleh banyak pebisnis di dunia karena teorinya yang efektif. Konsep marketing mix 4P. Awalnya, konsep ini hanya mencakup 4 elemen saja dan dikenal sebagai konsep marketing mix 4P, yaitu 1. Produk. Produk ialah sebuah barang atau jasa yang dijual karena memiliki nilai guna dan dibutuhkan oleh konsumen. Produk yang ditawarkan harus memperhatikan 2 unsur, yaitu kualitas dan visual. 2. Price. Price ialah sejumlah harga yang harus diberikan konsumen untuk mendapatkan barang atau jasa yang dijual. Harga jual harus sesuai dengan harga pasar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, serta sesuai dengan kualitas produk. 3. Place. Place ialah tempat atau lokasi proses jual beli. Pada tahap ini, seorang pebisnis harus memperhatikan lokasi penjualan yang sesuai dengan target pasarnya, yaitu tempat yang benar-benar memerlukan produknya. 4. Promotion. Promotion adalah sebuah kegiatan bisnis. Ini bertujuan agar konsumen bisa lebih mengenal dan tertarik dengan produk bisnis yang dimiliki, sesuai dengan pemasaran dengan target pasar serta memperhatikan efisiensi dan efektivitasnya. Konsep marketing mix 7P. Namun, seiring dengan perubahan dan perkembangan, elemen 4P pun telah dimodifikasi menjadi konsep marketing mix 7P. Pada tahun 1981, Booms, B.H., dan Bittner, M.G. telah melakukan perubahan revolusioner dalam dunia marketing hingga hari ini. Gagasan soal konsep 7P telah diperbarui dan termuat dalam sebuah artikel berjudul Marketing Strategies and Organization Structures for Service Firms dalam Marketing of Service American Marketing Association. Booms dan Bittner kemudian menambahkan 3 elemen baru dalam konsep semula yang 4P menjadi 7P, yakni Physical Evidence, yaitu suatu penampilan fisik baik bangunan, logo, interior, produk, dan lain sebagainya akan memengaruhi mood konsumen sehingga harus dibuat semenarik mungkin. 2. People. Ini mencakup semua sumber daya manusia yang terlibat dalam bisnis, mulai dari manajemen
hingga karyawan, memilih, melatih, dan mempertahankan talenta terbaik akan mendukung bisnis untuk tumbuh dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang terakhir, proses, yaitu langkah-langkah yang dilakukan antara penjual dan konsumen berupa pelayanan serta proses transaksi. Layanan yang baik adalah kunci agar konsumen tetap bertahan. Bisa juga ditambahkan kesan unik dan menarik agar konsumen lebih menarik. Tujuan bauran pemasaran. 1. Periklanan atau advertising. Periklanan yaitu sebuah kegiatan penting dalam marketing mix. Tujuan utama dari periklanan ini adalah untuk memberikan informasi tentang produk atau barang ataupun jasa kepada target konsumen dan untuk meningkatkan penjualan. 2. Promosi penjualan atau sales promotion merupakan salah satu kumpulan berbagai alat intensif yang dirancang untuk mendorong pembelian suatu barang maupun jasa. Kegiatan inti sebagian besar berjangka pendek dan tidak dilakukan secara berulang. Tujuan sales promotion ialah untuk dapat meningkatkan penjualan. Kegiatan ini bisa dilakukan dengan cara pemberian diskon, pengadaan kontes, pemberian kupon atau sampel produk. 3. Pemasaran langsung atau direct marketing. Direct marketing yakni segala sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang dapat diukur pada suatu lokasi. Tujuan direct marketing adalah untuk mengkomunikasikan produk atau jasa secara langsung kepada konsumen yang dianggap target market potensial. Manfaat bauran pemasaran. Dengan elemen yang lebih kompleks, alhasil bauran pemasaran memberikan manfaat yang dibutuhkan oleh setiap bisnis. Manfaat dari bauran pemasaran antara lain: 1. Sederhana. Konsep ini menyederhanakan dan menyatukan berbagai kegiatan pemasaran menjadi satu, sehingga pemasaran lebih mudah untuk dilakukan dan dikelola. 2. Alokasi sumber daya yang bijaksana. Sumber daya biasanya bersifat terbatas, sehingga harus digunakan seefektif mungkin. Dengan konsep bauran pemasaran, pemilik bisnis mampu mengetahui seluruh elemen dalam pemasaran sehingga sumber daya yang digunakan menyesuaikan elemen lainnya. 3. Alokasi tanggung jawab. Bauran pemasaran akan membuat pemilik bisnis belajar untuk membagi tugas pemasaran yang sesuai dan seimbang. Penggabungan variabel pemasaran akan menghasilkan job desk yang bermacam-macam. Walaupun dalam bisnis membutuhkan tim yang solid dan satu, akan tetapi pemilik bisnis ataupun manajer perlu untuk mengalokasikan tanggung jawab kepada tiap orang sesuai dengan job desk dan kemampuan yang dimiliki. 4. Memfasilitasi proses komunikasi. Manfaat ini merupakan kelanjutan dari poin sebelumnya. Apabila pemilik bisnis mampu mengalokasikan tanggung jawab untuk setiap divisi dengan job desk masing-masing, maka selanjutnya dapat belajar mengenai bagaimana menyatukan komunikasi di antara semuanya. 5. Mampu menganalisa keuangan. Pemilik bisnis harus mengetahui bagaimana arus biaya dan pendapatan sesuai dengan situasi yang terjadi. Banyaknya elemen pemasaran yang harus dijalankan, membuat pemilik bisnis akan lebih pintar mengalokasikan keuangan sehingga dapat membiayai banyak kebutuhan dan tetap menghasilkan keuntungan. Kekurangan konsep bauran pemasaran. Namun di balik berbagai manfaat yang dapat diperoleh, bauran pemasaran juga mempunyai beberapa kekurangan yang diringkas dalam poin-poin berikut.
1. Lebih berorientasi pada internal bisnis sehingga tidak mempertimbangkan perilaku konsumen. 2. Menganggap konsumen sebagai pihak pasif yang tidak memungkinkan untuk melakukan interaksi. Ketiga, tidak membahas terkait hubungan dengan konsumen dan brand experience. Penerapan strategi pemasaran, yaitu marketing segmentation atau segmentasi pasar, merupakan tindakan membagi pasar ke dalam kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku berbeda yang mungkin memerlukan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Lalu, marketing targeting atau penetapan target pasar merupakan proses evaluasi daya tarik masing-masing segmen pasar dan memilih salah satu atau lebih segmen yang akan dilayani. Penetapan sasaran pasar terdiri dari merancang strategi untuk membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat, atau sebuah perusahaan besar mungkin untuk menawarkan berbagai macam produk yang lebih lengkap untuk memenuhi seluruh segmen pasarnya. Sebagian besar perusahaan memasuki pasar baru dengan melayani segmen tunggal, dan apabila hal ini terbukti berhasil, maka mereka akan menambahkan segmen. Kemudian, differentiation and positioning atau diferensiasi dan posisi pasar merupakan perusahaan harus bisa memutuskan bagaimana mendiferensiasikan penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa yang ingin ditempatinya dalam segmen tersebut. Posisi produk adalah tempat yang diduduki produk relatif terhadap pesaingnya dalam pikiran konsumen. Pemasar ingin mengembangkan posisi pasar unik bagi produk mereka. Jika sebuah produk dianggap sama persis dengan produk lainnya yang ada pada pasar, maka konsumen tidak mempunyai alasan lagi untuk membelinya. Pentingnya bauran pemasaran. 1. Memahami di mana mereka harus memfokuskan upaya pemasaran mereka. 2. Menentukan produk apa yang bisa mereka tawarkan kepada pelanggan, berapa harganya, di mana, dan bagaimana cara menarik pelanggan. Ketiga, mengembangkan dan menjalan strategi pemasaran yang efektif. 4. Mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien, menghindari biaya yang tidak perlu. Yang terakhir, memanfaatkan kekuatan perusahaan dan meminimalkan ancaman terhadap kelemahan internal. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.